Halo guys, welcome to C at School. Jadi aku Azira. Kenalin, saya Kalisha. Di video pertama kita hari ini kita akan obrolin tentang cyberbullying bersama tamu-tamu spesial kita yang benar-benar wow banget nih. Jadi ada selebgram terkenal dan juga warganet. Perkenalin dong. Kenalkan, nama aku Via. Nama saya Bagio. Nah, bersama kedua tamu spesial kita hari ini, kita akan ngobrol-ngobrolin tentang cyberbullying yang dimana tuh sekarang tuh lagi Happening banget. Iya, lagi happening banget ya, lagi rame banget di sosial media manapun. Karena selain jumlah korban yang banyak tuh pasti pelaku-pelakunya juga banyak. Jadi kita akan menguak semua dari mereka. Narasumber kita Pertama kita bakal nanya dulu nih dari Via. Kak Via ya. Iya. Nyampein ke dia aja tuh sahabat buat collab kesini ya. Kamu tuh pernah nggak sih ngalamin cyberbullying? Aku pernah ngalamin dan itu terjadi di Instagram. Jadi aku dapat kayak head comment atau enggak hujat-hujatan gitu. Mungkin karena kayak baru netes juga nggak sih jadi selebgram ya kan. Terus kayak apa sih perasaan kamu tuh pas dapetin hate comment Kayak aku sempat merasa sedih, terus kayak ngedown gitu. Down pasti ya. Dampak terburuk apa yang pernah kamu alamin? Aku pernah ngerasa kurang percaya diri, terus jadi insecure, terus kayak aku pernah juga berpikiran tuh ngakhirin diri aku gitu loh. Oh, kayak emang separah itu nggak sih dampaknya kayak bahkan kayak kalau nggak mental juga fisiknya juga bisa kena. Nah, pertanyaan pertama nih, kalian pernah nggak sih ngalamin atau bahkan jadi pelaku cyberbullying itu sendiri? Oh, saya pernah jadi pelaku. Wah, kalau saya jadi korban nih. Kita dengerin dari sisi korban dulu kali ya. Via boleh dong sharing. Gimana? Kan aku pernah nih jadi korban. Nah, itu tuh gara-gara mungkin aku baru-baru booming dan aku tuh dapat head comment. Kayak emang tipikal yang baru apapun tuh pasti yang baru tuh pasti selalu dihujat. Kalau boleh tahu tuh apa sih yang bikin di head comment? Iya, mungkin karena nggak suka ya sama saya. Apa sih postingannya? Kayak foto-foto muka saya aja nih. Oh, jadi mereka tuh mandang sih. Wah, ya mungkin iya ya. Aduh, parah nih. Bukan netizen yang budiman. Betul. Parah nih parah. Kayak kalau dari si pelaku tuh gimana? Kayak pasti pernah dong ngehujat orang yang baru viral gitu. Pernah Dalam platform apa tuh? Twitter. Jadi waktu itu ada orang ngepost dia lagi pargoy, ya kan? Pargoynya di Twitter itu kan aneh kan? Biasa orang-orang di mana di Musical.ly, mana TikTok. Gitu ya. Agak ngeselin juga sih. Orang-orang pargoy itu kayak aneh gitu loh. Itu dulu menurut saya. Lo ngerasa itu freak banget gitu Iya, ya? kayak aneh banget gak sih Pargoy di Twitter, padahal ada TikTok gitu. Bukan tepatnya gitu. Perasaan kamu nih sebagai korban saat mendapatkan hujatan-hujatan yang begitu pedih. Gimana sih rasanya? Jujur sedih sih, sempat ngedown juga. Gitu. Karena disudutkan oleh beberapa oknum gitu. Iya. Terus kalau dari pelaku nih kalau kan ngehujat nih rasanya tuh gimana sih kalau pas ngehujat? Pas ngehujat tuh saya langsung ngerasa kayak puas gitu lah. Parah sih. Parah. Terus kalau ada yang setuju sama pendapat kamu nih, kamu kayak makin puas gitu gak sih? Puas apalagi kayak komen saya tuh di notice gitu kan. Oh iya, jadi kamu Jadi pengen kayak- viral. Iya ya. Sebagian lah. Sebagian. Pengen sih sebenarnya. Oke. Terus dampak terburuk apa sih yang bisa ngubah hidup kamu, Via? Kayak aku tuh pernah ngerasa jadi kayak apa ya? Pernah putus semangat hidup gitu, sempat mau bunuh diri gitu. Aduh, sedih banget ya. Ini ada Jari-jarinya nakal. jari-jarinya. Dulu tuh bilangnya tuh mulutmu harimaumu. Tapi iya. sekarang tuh jarimu harimaumu. Jadi emang parah banget Harus ya. think before text ya. Iya. Tapi biasanya tuh kalau buat pelaku nih biasanya tuh nggak pernah things before text. Yang penting text dulu gak sih? Betul. Opini kamu tuh nomor 1. Ya, harus tersampaikan dulu yang jadi emang agak sih. Iya. Terus pas kalian mendapat ujaran kebencian nih, itu cerita nggak sih ke orang-orang gitu? Kalau buat aku sendiri, pertama nggak mau cerita karena kayak
malu bakal disudutkin lagi dan cara pasti takut tuh kayak orang-orang gituin aku lagi gitu loh kan. Terus itu lama-lama kayak aku berani nih buka dikit-dikit buat cerita gitu. Ke teman-teman dekat. Ya Kalau ke share di SG itu juga nggak? enggak sih, paling ke keluarga, ke temen gitu. Iya, close Karena friend. kalau sekarang tuh biasanya apapun itu pasti dibahas di SG gak sih, kayak ada yang hujat dikit ya, cool kids gitu lah, kayak tipe-tipe baru jadi seleb. Kalau siapa? Baigo. Bagio. Sorry, namanya susah banget ya, soalnya famous banget, famous, agak unik namanya nih, Bagio. Apa tadi? Gimana perasaan kamu pas ngelakuin itu? Puas kan, puas. Oh iya. Dampak Oke, kamu tuh cerita-cerita ke temen kamu gak sih kalau kamu tuh ngehujat orang ini, cerita sana sini, ya gak? habis ngelakuin perbuatan itu loh. Iya. Enggak sih. Enggak. Jadi Gak mungkin juga Ya. gak sih? Karena saya kan pelakunya. Oh iya benar. tapi kadang kalau misalnya aku jadi pelaku nih, saya kayak pernah gitu, gak suka nih sama nih orang, kayak kayak aku komen. Kadang-kadang suka lah ngajak teman gitu buat provokin suatu. Kamu iya. mau giring opini orang-orang. Iya. Sehat lagi gitu ya. Betul. Terus gimana cara kamu tuh buat ngatasin masalah itu biar kamu bangun dari terpurukan kamu? Kalau aku tuh kayak ngelakuin hal positif, bisa kayak ngelukis, ke museum-museum gitu-gitu. Kamu anaknya art banget ya Kalau ternyata. charity ya nggak, charity tuh kayak biar kayak akuarin, jadi kayak positif banget kan sekarang. Iya. Sama berarti Terus ya. kalau Bagio nih, kalau udah viral nih kan banyak yang hujat kamu juga kan pasti. Itu gimana sih cara mengatasi itu semua? Sampai sekarang sih karena saya udah pernah viral lah ya. Ya saya apa tadi? Cara mengatasi Cara masalah. mengatasi itu ya. Mengatasi apa? Kalau udah viral kan banyak yang hujat nih, gimana cara mengatasinya sih? Udah Iya. hujat dihujat balik gitu. Oh iya benar juga. Hmm, Jadi kamu jadi korbannya juga di kalau sini. kalau menurut saya ya Atau kamu hilang aja gitu dari media sosial. pakai inilah akun fake gitulah. Gitu. Iya. Buat nyerang dia balik. Mungkin. Mungkin atau buat obat. ada yang bikin akun fake nih, kan udah viral bikin akun fake terus menghujat lagi, terus viral lagi, orangnya sama ternyata. Tapi akunnya beda. Iya kan beda. Jadi kamu kayak gitu. Nah, Aduh, banyak ya parah pengalamannya ya. betul. Ini expert banget di bidang ini ya. Pelakunya tolong. Gak boleh ditiru ya. Tapi sekarang udah enggak kan? Disclaimer dia tuh udah enggak, sekarang dia sudah tobat, udah rajin beribadah masalahnya. Jadi ya Menghadap Allah. iya, daripada menghujat orang mending ngaji ya. Betul. Terus kayak Gimana kalau misalnya tuh korbannya tuh teman terdekat kalian? Kayak ngerasa kasihan aja gak sih? Korban ini kan, si bulinya. Iya, karena kasihan. Terus kita, kalau aku sendiri bakal ngasih support ke orang yang dibulinya. Tapi gimana kalau teman terdekat kalian tuh malah si pelaku? Wah, kalau buat itu sih pasti aku bakal tegur dong. Karena kan bully itu kan berbahaya banget kan. Bikin mental down juga. Sampai ini fatal gitu akibatnya. Bagian setuju nggak? Bagia Setuju, juga Oh, setuju. sama. Emang Sama. udah pernah negur orang belum? Udah. Oh udah. Wow. Banyak Jadi pengalaman sama-sama. ya. Emang udah expert banget. Terus kayak buat Via dulu nih. Apa nih? Tahu nggak pas tahu awal dihujat kita kayak cyberbully apa? itu gimana sih? Oh, kayak misalnya nih si pelaku ngatain aku kayak fisik mulai dari yang berlebihan gitu. Itu udah bikin sakit hati gitu Iya ya. gitu. Udah nggak enak gitu lah di hati. Terus kalau si Bagio sendiri, pernah nggak sih mikirin perasaan korban? Nah, Pernah. Wah, waduh. Cuman ya karena dari awal saya udah kesel lah ya. Jadi Iya, nggak mikirin lah. gitu, nggak Opini mikir. lebih nomor satu. terus sekarang Bagio sama si korban gimana? Ya karena nggak kenal gitu kan. Ya udah biasa-biasa aja. Udah ngelupain. Oh, semenjak viral gitu kan biasanya ada yang minta maaf gak sih, bikin video minta maaf gitu. Klarifikasi. Ya, klarifikasi gitu.
bikin bikin Pernah bikin. bikin. Yang bikin kamu. Ya. keren ya, udah Jadi udah ngalamin masa-masa itu, viral, klarifikasi. udah basicnya orang Indonesia banget. Aduh, iya lagi. Kita tuh mau nanya deh, pesan apa yang mau kalian sampaikan buat para korban? Dan pelaku di luar yang masih menjalani bully secara Yang cyber, masih- even kayak secara apa langsung gitu ya, nggak online tuh gimana sih? Dari aku, Via dulu ya, buat aku sendiri ya, buat yang masih ngelakuin bully, please stop. Karena tuh kalau bully dampaknya kan nggak kontrol. Bisa aja mereka tuh kayak ngelakuin yang ngelakuin diri Hal-hal mereka negatif sendiri, ya, gitu. Terus mereka juga jadi minim percaya dirinya, bikin mereka jadi Down narik banget. narik diri gitu loh dari lingkungan sosial kan. Iya, aku salah. Terus kalau dari Bagyo. gimana nih pesan dan kesannya? Pesannya ya untuk yang ngebully ya stop lah. Karena saya udah pernah ngalamin gitu kan. Nggak Kalian baik bisa buat- aja dicari gitu kan sama Iya. orang yang Iya, benar-benar. apa namanya, nggak baik juga buat masa depan kalian, Iya. buat keturunan kalian selanjutnya itu juga bakal kena. Karena kita tuh harus mikir dulu sebelum melakukan sesuatu kan. Iya, apa, jejak digital itu emang susah Iya, banget nggak ya, bisa buat hilang, hilang, iya, nggak nggak bakal bisa bisa hilang. Karena lingkungan sekitar aku juga udah pernah kena dan itu masih diteror sampai sekarang, itu serem banget. Wah. Jadi jauhi beli ya. Jadi buat korban di luar sana, kalian itu harus pintar-pintar milih lingkungan pertemanan. Apalagi di sosial media tuh luas banget kan. Kayak jangan salah pilih ya. iya, Jadi jangan sampai salah dikit aja tuh bisa fatal banget kalau di sosial media. Nah, terus tuh kayak jangan gampang ngedan cuman gara-gara salah satu ketikan, karena nggak semua orang tuh mikir hal yang sama kayak orang lain ya kan. Beda-beda. Habis itu jangan takut buat speak up karena pelaku itu emang selalu salah ya. Iya. Terus semangat terus karena yang support kamu tuh banyak. Iya. Cuman karena emang kamu pendam sendiri karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kamu keluarin itu pasti tahu semua ada. Kan harus cerita. Ya, harus cerita. Nggak bakal ada yang hujat sini. Iya. Pasti korban selalu benar dan pelaku selalu salah. cuman gini, boleh nanya nggak sih? Boleh, Kalau boleh. menurut kalian tuh kalau misalnya bully di sosial media, dengan perbedaan bully di sosial media sama bully di lingkungan itu apa sih bedanya? Oke, mau dijawab siapa dulu nih? Kamu dulu boleh. Kalau sosial media sih, menurut aku daripada di di lingkungan di langsung itu perbedaannya beda banget ya. Menurut aku kalau di sosial media menurut aku itu lebih fatal karena kita nggak kenal sama korban siapa, sama pelaku siapa, kita sama-sama nggak kenal, kita bukan orang yang deket, bukan satu lingkungan, tapi Asal ngejudge aja iya ya. asal ngejudge dan kayak bener-bener nggak tahu apa aja kayak sotoy terus kayak langsung maki-maki lah apa, dan itu emang fatal banget. Bahkan korban aja nggak kenal itu kayak sampai kena hatinya, sampai fisiknya, iya tadi kayak sampai mau bunuh diri, itu emang fatal. Sedangkan kalau di lingkungan kan deket nih, pasti nggak mungkin orang jauh di lingkungan gitu tiba-tiba datang ke rumah ngebully kan, nggak kayak lo ngapain gitu kan, nggak. Tapi kalau lingkungan kayak pasti kenal sama keluarganya, sama semuanya, bisa dicari, bisa diomongin gitu kan. Cuman kalau ya korban tetap korban, mau seberapa berat bullynya itu bakal mengefek Menimbulkan trauma Iya. gitu. Mau sekecil apapun Mau sekecil apapun itu pasti gak bakal kelupa sama korban. Jadi intinya gitu sih. Kalau dari Kalisha gimana nih? Kalau menurut aku ya, orang-orang yang melakukan cyberbullying itu nggak keren, terus mereka tuh lemah karena mereka cuma berani di sosial media aja. Iya nggak sih? Iya kan? Kayak mereka tuh ngetik karena ngerasa aman. Mereka tuh nggak kenal sama orangnya, ya kan? Kalau secara langsung mungkin aja mereka nyiut, Iya benar-benar. iya kan? Kayak sekarang tuh kayak banyak banget yang kayak wah keluar banget ya. Pas ditemuin tuh bukan siapa-siapa. Iya, dia kayak aduh diem gitu. Padahal dia di sosial medianya berisik banget ngomongin orang lain, bla 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 bla. Terus kalau misalnya di lingkungan biasa gitu, kalau menurut aku kayak orang-orang yang kayak gitu tuh pengen ngerasa di atas oleh orang lain gitu.
Iya sih. Kebanyakan kayak gitu. Mereka tuh pengen ngerasa diri mereka tuh lebih dari yang lain. Padahal tuh sama aja, kita tuh sama-sama manusia, derajat semuanya. Tapi ada juga yang di sekolah atau di lingkungannya tuh dibully, tapi di media sosial tuh dia ngebully. Iya. Ada juga, iya. Bisa itu. Karena faktor dari pembuli itu kayak, Ya, oh dia bully gue, berarti gue juga bisa bully mereka. iya Iya kan? sih. Karena mereka belinya di media sosial. Iya, nggak berani luar. Karena kan kalau di luar mereka kayak bully. Iya. Itu sikap yang tidak baik ya teman-teman. Nggak boleh ditiru. Jadi Biasanya kalau ada orang itu kayak vibes-nya pun kalau di luar, kalau dibully itu pasti beda dong. Iya. Ini pasti juga negatif di luar sana. Ya sifatnya kan? pasti negatif sih. Banyak juga bully kan. Ya pokoknya intinya bully tuh nggak mendapatkan Keuntungan sama sekali. Betul. Bener-bener kayak nol banget. Cuman kepuasan lah. Iya, kepuasan sementara, iya. kepuasan yang bahkan nggak ada untung yang ngerugiin juga. Iya. Pelakunya kan juga sama-sama rugi. Karena sifat mereka berpengaruh banget kan. Iya, benar-benar. Jadi kita udah mau selesai nih podcastnya. Terima kasih buat Kak Via dan Kak Bagio yang mau diajak ngobrol-ngobrol santai, nge-share Iya, pengalaman iya. kalian mengenai cyberbullying itu sendiri. Semoga Agak- pelajarannya tuh sampai ke semua penonton di sini. Terima kasih juga kalian udah mau dengerin. Semoga kalian bisa menerapkan pesan-pesan yang tadi udah disampaikan di kehidupan sehari-hari. Kalau bullying itu nggak baik, mau itu secara langsung atau di media sosial itu tetap salah. Oke? Ya, itu adalah perbuatan yang salah. Terus Kita mau pamit undur diri sih ya. ya, terima kasih semua. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye.